Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan ta'lim ini, itu yang paling pertama. Dan tema kita kali ini masih seputar faidah takwa ya. Dari kitab Minhajul Abidin. Takwa itu di dalam Al-Quran memiliki 12 faedah ya. Dan berkenaan dengan faedah takwa untuk kualitas ibadah itu ada 3. Jadi secara umum takwa itu memiliki 12 faedah, tapi secara khusus berkenaan dengan dampaknya kepada ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah diberikan taufik, diberikan hidayah. Semakin kita bertakwa, semakin ditambah hidayahnya. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Jadi semakin bertakwa, semakin ditambah hidayahnya. Faedah yang kedua dari takwa itu terhadap ibadah, dampaknya adalah islahul amal. Allah akan memperbaiki amal-amal kita. Allah akan memperbaiki perbuatan-perbuatan kita. Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Yuslih lakum a'malakum. Dan faedah takwa yang ketiga terkait dengan ibadah, yaitu qabulul amal, diterimanya ibadah kita. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau kita pahami ini dengan baik, maka kita dapat atau kita akan bisa meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Al-Quran sampai menyebut 12 faedah takwa. Bayangkan coba, ada sesuatu yang Allah terus ulang-ulang, Allah terus jelaskan kepada kita sebagai hambanya di dalam banyak ayat secara eksplisit gitu, secara terang, secara tegas, bahwa kalau kita bertakwa maka ada 12 faedah yang akan kita peroleh dari ketakwaan itu. Rinciannya sudah kita bahas ya. Namun yang paling di depan mata kita itu adalah bagaimana takwa berdampak dan berfaedah bagi kualitas amal dan ibadah kita. Itu yang harus lebih kita fokuskan. Satu, takwa itu akan menambah taufik. Yang kedua, takwa itu akan mengislah atau memperbaiki kualitas amalan kita. Dan yang ketiga adalah takwa itu syarat diterimanya amal kita. Semakin bertakwa, semakin tambah hidayah kita. Semakin bertakwa, semakin Allah kasih petunjuknya, taufiknya, hudanya. Semakin kita bertakwa, semakin Allah perbaiki kualitas amalan-amalan kita, ibadah kita, perbuatan kita, bahkan kehidupan kita secara umum. Dan yang ketiga, semakin kita bertakwa, semakin diterima persembahan-persembahan dari ibadah-ibadah kita. Itu 3 dampak atau faidah secara langsung takwa terhadap ibadah ya. Untuk dalilnya mungkin bisa dipelajari atau diperdalam di rumah ya. Berikutnya adalah masih seputar dengan takwa ya, belum beranjak dari tema ini ya. An Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ma a'jaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in minad dunya wa la ajaba wahadun illa dzu taqi atau illa dzu tuqa. Tidak ada yang lebih
menakjubkan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari urusan dunia ini kecuali takjubnya kepada takwa. Ya. Wa an Qatadah annahu qala maktubun fi Taurat ya ibna Adam ittaqillah wa nam haitsu syi'ta. Dari riwayat Qatadah, bahkan di dalam Taurat itu ada firman Allah, seruan Allah kepada manusia, ya ibna Adam ittaqillah wa nam haitsu syi'ta. Bertakwalah kamu kepada Allah dan tidurlah sesukamu. Itu artinya apa? Kalau orang sudah punya takwa, itu jalinlah ya hidup itu dengan nyaman dan tidur sesukanya. Itu semacam gambaran kalau orang sudah takwa, dia sudah mendapatkan segalanya. Summa ta'ammal nuqtah ukhra wa hiya aslul usul wa hiya ma dzakara anna ba'du sholihin qala li ba'di asyyahihi. Perhatikan ya, bagaimana takwa itu menjadi wasiat seluruh para nabi dan rasul. Takwa juga merupakan wasiat Allah Rabbul Alamin lil awwalin wal akhirin. Ya. Jadi kenapa di setiap khutbah Jumat itu wasiatnya takwa? Karena takwa itu adalah wasiat Allah kepada manusia. Dan takwa itu merupakan wasiat utama para nabi dan rasul. Di mana dalam Al-Quran Allah menyebutkan anittaqullah ya. Walaqad wasaina alladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Sungguhnya kami telah memerintahkan, mewasiatkan kepada ahli kitab baik di sebelum kamu atau kepada kamu. Anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Itulah mengapa takwa merupakan wasiat yang selalu diingatkan oleh para nabi dan rasul, bahkan oleh Allah kepada hambanya di setiap kali acara, di setiap khutbah-khutbah kita, di setiap momen-momen kita untuk selalu bertakwa kepada Allah. Ya, bahkan di khutbah Jumat itu kalau tidak ada wasiat takwa, dianggap khutbah Jumat itu tidak sah. Ya, syarat rukun khutbah Jumat itu adalah ada pesan takwa. Ya. Kenapa takwa? Karena takwa adalah ajma' lil khair. Karena takwa itu menghimpun segala kebaikan. Wa a'dhamu lil ajri, dan takwa adalah sebesar-besarnya pahala. Wa ajalu fil ubudiyah, dan setinggi-tingginya peribadahan. Wa a'zamu fil qadri, dan setinggi-tingginya derajat. Wa aula bil hal, semulia-mulianya situasi. Wa anjahu fil ma'al, dan sesukses-suksesnya tempat kembali kita. Ini masih penjelasan tentang faidah dan keutamaan bertakwa yang tidak bisa diurai dengan kalimat ya yang pendek, panjang sekali. Kita langsung aja ke intinya ya. Maka kata beliau ya, fa in qultu laqad azuma qadru hadhihi al-khoslah wa jalla mawqi'uha washtaddatil haja ila ma'rifatiha fala budal an min tafsilha. Maka setelah aku uraikan betapa besarnya kedudukan takwa, betapa tingginya kedudukan takwa sampai menjadi wasiat Allah kepada makhluknya, wasiat para nabi dan rasul kepada umatnya, dan wasiat kepada seluruh alam semesta ini, terutama manusia dan jin ya. Penting bagi saya untuk menjelaskan apa itu takwa. Itu kata Ghazali begitu ya. Fa'lam annal amra kadzalika fa haqqun laha an yajalla qadruha wa yalzam talabuha. Karena takwa sebegitu penting, sebegitu hebat dan wasiat utama Allah dan juga para nabi, maka wajib kita itu untuk mencari tahu apa itu takwa. Yalzam talabuha. Jadi mentolabnya itu, mencarinya, memahaminya itu adalah sebuah kewajiban, sebuah ilzam. Bukan hanya itu, watamassul hajatu ila ma'rifatiha, bahkan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk diketahui gitu, saking pentingnya takwa itu. Walakinnaka ta'lam anna kulla khatir wa kabir yahtaji ila ijtilabiha ila talabin katsir. Tapi Anda tahu, kata Ghazali, Anda tahu bahwa untuk memperoleh sesuatu yang besar, yang agung, yang tinggi, yang berharga, yang bernilai begitu, itu
tidak cukup hanya dengan usaha yang sedikit. Ya, untuk mengetahui perkara yang besar, untuk mendapatkan sesuatu yang agung, yang tinggi, yang langka, yang bernilai gitu, itu dibutuhkan tolabin katsir. Dibutuhkan usaha yang banyak, dibutuhkan usaha yang maksimal gitu. Ya. Jadi Imam Ghazali ini sistematis penjelasannya. Dijelaskan dulu takwa itu sangat penting dan itu adalah sebaik-baik yang kita miliki, dan itu adalah wasiat terbesar Allah kepada makhluknya, bahkan kepada para nabi dan umatnya. Lalu didorong kita untuk mengetahui takwa lebih jelas gitu. Mendorong kepada kita untuk lebih mempelajari arti takwa dengan thalabin katsir, dengan usaha yang maksimal, bukan sekedar usaha biasa. Wa ta'abin kabir, bahkan dengan kelelahan yang banyak gitu. Jadi mencari hakikat takwa itu harus dengan usaha yang keras, dengan kesungguhan yang besar gitu. Wa himmatin aliyah, dan dengan motivasi yang tinggi, himmah aliyah. Wa juhdin syadid, dan kesungguh-sungguhan yang keras. Jadi karena takwa itu wasiat yang paling utama, maka kita harus mencari hakikat dan makna takwa itu dengan kesungguhan dan niat yang, motivasi yang besar. Fa innal mujahadata fi talabiha wal qiyam bihaqqiha wal inayatu fi tahsiliha aidan la fi'lun kabir. Maka takwa itu bukan barang yang sembarangan. Takwa itu bukan barang yang murah. Takwa itu harus dicari dengan mujahadah kabirah, dengan kesungguhan yang luar biasa. Fa innal makarim ala hasabil makarih, karena kemuliaan itu sepadan dengan kesusahannya. Al makarim bihasabil makarih, al karam bihasabil ikrah. Jadi tingkat kesulitan itu menentukan pencapaian yang maksimal gitu. Jadi semakin kita ingin menuju kemuliaan, maka usaha untuk meraihnya itu semakin berat. Kalau seorang anak ingin menjadi juara kelas, tentunya usahanya juga dia harus ekstra dibanding anak-anak yang lain. Kalau ada anak muda ingin menjadi hafiz Quran, maka dia tidak bisa seperti anak-anak lain main layangan, kemudian main segala macam, tidak hafal Quran gitu ya. Namun dia harus menyisihkan waktu, harus memfokuskan diri untuk bertalaki kepada seorang mukri, seorang muhafiz yang bisa mentahfiz Quran itu kepada dia. Ya, begitupun kita kalau ingin menjadi seorang usahawan yang sukses, tentunya tidak bisa berdiam diri seperti kebanyakan orang. Begoleran, hulang-hulang, kemudian santai gitu ya. Diisu sampai sore ngopi, tidak mengurus usahanya, ya enggak mungkin. Jadi begitupun takwa. Fa innal makarim bihasabil makarih. Kemuliaan itu sepadan dengan kesusahan. Kehormatan itu atau prestis mungkin ya, atau marwah atau kemuliaan seseorang itu sangat bergantung dengan kesukarannya gitu. Kalau kita ingin punya marwah, maka ada hal-hal yang mungkin tidak kita senangi, kita kerjakan demi menjaga marwah itu. Fa innal makarim, sesungguhnya kemuliaan, ikram, sesungguhnya kemuliaan ala hasabi, sesuai sepadan dengan makarih, dengan kesulitan-kesulitannya. Wa annal ladzat ala hasabil mu'nat, dan kesenangan itu sepadan, setara, sesuai dengan kesukaran-kesukarannya, mu'nat. Wallahu ta'ala yaqul walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, menempuh jalan takwa, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami gitu. Jadi nyambung dengan penjelasan tadi di awal ya. Orang yang punya takwa itu dalam ibadahnya itu dia akan mendapatkan nilai lebih. Tadi ditambahnya taufik, diislahnya atau diperbaikinya kualitas amal kita, lalu diterima juga ibadah-ibadah kita.
Itu penjelasan dari ayat yang tadi kita baca. Orang yang sungguh-sungguh menempuh jalan takwa, kami akan bukakan, kami akan tunjukkan jalan-jalan kami seluruhnya. Lanahdiyannahum subulana. Jadi kalau kita simpulkan, takwa itu membuka seluruh jalan kebaikan. Takwa itu membuka seluruh jalan kebaikan. Kalau kita mengupayakan takwa, ibadah itu mudah, ibadah itu diterima, ibadah itu dapat memperbaiki kualitas hidup kita. Tapi kadang-kadang ada orang yang mengandalkan supaya rajin ibadah, supaya ibadahnya bagus, supaya ibadahnya diterima itu dengan jalan malas-malasan. Ini terbalik. Justru kita harus takwa dulu, baru itu jalan-jalan seperti itu ditunjukkan oleh Allah. Kalau dalam teori al-iman yazid wa yanqus, iman itu bertambah berkurang, itu kan bertambahnya dengan takwa, dengan taat kan. Baru bertambah. Lalu turunnya iman itu dengan maksiat. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Nunggu iman naik supaya bisa ibadah. Nah, itu keliru. Justru kita dengan ibadah, iman itu semakin naik, semakin naik, semakin naik. Maka semakin tinggi iman seseorang, Al-Quran menyebutnya sebagai a'la iliyin, orang yang paling tinggi derajatnya. Tapi kebalikannya, kalau imannya dibiarkan terus turun, merosot, turun, tidak pernah di tune up, tidak pernah didorong oleh takwa, maka dia akan menjadi orang kebalikannya, asfalas safilin. Orang yang rendah, serendah. Jadi iman itu dapat naik sampai puncak tertingginya a'la iliyin, dan iman dapat turun sampai serendah-rendahnya menjadi asfala safilin. Ya, jadi itu pemahaman yang harus kita luruskan. Ada orang menunggu rajin ibadah kalau sudah mood, kalau sudah ingin, kalau sudah imannya naik. Terbalik. Justru iman itu naik harus diupayakan. Diupayakan dengan apa? Diupayakan dengan takwa. Diupayakan dengan takwa. Pertama dengan niat, yang kedua dengan kesungguhan. Ada orang banyak niatnya tapi nggak sungguh-sungguh, ya takwanya nggak nyampe. Ada orang sungguh-sungguh tapi nggak pakai niat, ya spontanitas, sporadis aja begitu. Maka takwa itulah yang mendorong kita yuslih lakum a'malakum, gitu. Yang akan memperbaiki amal-amal kita itu justru takwa, bukan kebalikannya. Bukan kebalikannya. Ada orang soalnya yang memasrahkan begitu. Orang malamun iman akan naiknya sholat, lamun iman akan turun yang berhenti sholat. Kita ada yang begitu. Terbalik, harusnya sholat dulu baru iman tuh kan naik. Ya. Datang dulu ke masjid baru iman tuh naik. Bukan nunggu kalau imannya lagi naik ke masjid saya mau hentenya. Jadi enggak, ke masjid dulu baru iman tuh kan naik. Takwa dulu baru Allah akan tambahkan hidayahnya. Ya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Justru dengan kita bertakwa, Allah akan tambahkan taufik dan hidayahnya. Wa innallaha lama'al muhsinin wa huwa rauful ladzina biyadihi taisiru kulli asir fastami wa tanabbah wa tafaham jiddan. Kata Imam Ghazali, maka pahami ini dengan baik, dengarkan ini dengan baik, perhatikan dengan baik. Fastami wa tanabbah wa tafaham. Dengarkan, perhatikan, pahami dengan baik, dengan serius, jiddan, dengan serius. Penjelasan tentang ini. Hatta ta'lamaha, hingga engkau mengetahui, summa tusammiril qiyam, supaya dengan itu kamu dapat semangat, dapat termotivasi lil qiyam untuk menunaikan apa-apa yang Allah perintahkan dan apa-apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Wasta'in billah, tapi jangan lupa tetap kamu minta pertolongan kepada Allah. Jadi setelah mujahadah bersungguh-sungguh untuk menjaga takwa, untuk melaksanakan takwa itu, jangan lupa wasta'in billah, tetap harus isti'anah, harus minta taufik, minta pertolongan maksudnya. Minta pertolongan, minta bimbingan, ya, minta penguatan dari Allah SWT. Ihdinas sirat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Itu penjelasan tentang keutamaan takwa, selesai sampai di situ. Fa naqulu a'lam.
awalan barakallahu fi dinik. Ini salah alif ya, harusnya apa naqul i'lam awalan barakallahu fi dinika wa zada fi yakinika. Anna taqwa fi qauli syuyukhina rahimahullah. Ini baru penjelasan Imam Ghazali. Takwa itu adalah, tadi kan sudah bertanya-tanya apa itu takwa ya. Takwa yakni tanzihul qalbi an dzanbin lam yasbik an kamislahu. Jadi takwa itu secara umum adalah membersihkan hati dari dosa. Tanzihul qalbi an dzanbi, membersihkan dosa, membersihkan hati dari dosa. Hatta tahsul laka min quwwatil azmi, hingga kalau kamu dosanya sudah dikurangi sama Allah bahkan dihapus, itu akan membuat kamu ringan dalam beribadah. Kita dulu pernah mentafsirkan surat Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa wada'na laka zikrak, kami telah mengangkat bebanmu. Alladzi anqadha zahrak, yang selama ini membebani ataupun memberatkan punggungmu, membuat kamu susah. Itu artinya Bapak sekalian, dosa itu adalah beban terbesar hidup kita. Al-Quran menyebutkan dosa itu wizrok, lalu angqadha zahrak, wa wada'na anka wizrok alladzi anqadha zahrak. Kenapa Nabi Muhammad SAW dengan mudah bisa menjalankan takwa? Kenapa Nabi Muhammad SAW dengan mudah bisa menjalankan agama? Alam Nashrah mengungkap rahasianya, karena Allah telah mengosongkan dosanya. Wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Karena Nabi itu tidak membawa dosa, sehingga kebaikan-kebaikan itu mudah dilakukan. Sehingga beliau tidak ada beban untuk apa-apa karena dosanya sudah hilang. Maka Ibnu Qayyim mengatakan beban terbesar kehidupan kita itu adalah dosa. Bukan hutang, bukan keluarga, bukan masalah, bukan bisnis, bukan segala macam. Beban terberat kita adalah dosa. Kalau dosa ini sudah Allah maafkan, kalau dosa ini sudah Allah kurangi, beban kita ringan. Kalau beban kita ringan, maka hal apapun dari kebaikan itu mudah dikerjakan. Imam Ghazali mendefinisikan takwa adalah tanzihul qalbi anil dzanbi, membersihkan hati dari dosa. Itu dulu pondasinya. Sebelum kita masuk ke takwa lebih jauh, pastikan dalam diri kita itu ada usaha untuk membersihkan dosa-dosa dulu. Kalau masih ada dosa-dosa dari makan riba, bersihkan dulu. Kalau masih ada jejak-jejak makanan haram dari khamr, bersihkan dulu dengan cara meninggalkan. Karena Ghazali itu kan teori tazkiyatun nufusnya itu kan tahali, tajali kan, dulu pernah kita belajar. Teori beliau itu dalam pensucian jiwa atau tazkiyah ya, itu tahali, tinggalkan dulu, kosongkan dulu yang buruk-buruk. Baru tahali, baru install, tanamkan yang baik-baik. Nanti setelah itu tajali, baru akan nampak itu efek dan dampaknya. Sesuai ini Ghazali konsisten dengan konsep tazkiyahnya. Di sini juga sama. Kata beliau, agar orang itu dapat memperoleh takwa, itu langkah pertama itu tanzihul qalbi dulu, bersihkan hati dulu. Dari apa? Anidzunubi, dari dosa-dosa. Sesuai dengan pesan Alam Nashrah, wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Rasul SAW kenapa mudah bertakwa? Karena Allah telah membersihkan dosanya. Wawadokna, kami turunkan, kami copot, kami bersihkan wizrak, dosa-dosamu. Maka itu menjadi pertanyaan di awal ayat, Alam Nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Bukankah kami telah membersihkan jiwamu, membersihkan dadamu, melapangkan dadamu? Kenapa dada beliau lapang? Karena tadi wizrak, dosanya sudah hilang. Sudah dihapus oleh Allah Ta'ala. Beban terberat manusianya sudah hilang dari Nabi. Maka Alam Nashrah laka sadrak,
hatinya lapang. Kalau hati sudah lapang, melakukan apa aja dari kebaikan itu mudah. Ya. Kenapa kita susah melakukan kebaikan? Karena hati kita belum lapang. Kenapa hati belum lapang? Masih banyak dosa-dosanya. Kurang istighfar, kurang taubat, sehingga bebannya masih banyak. Beban masih banyak, sodroknya belum alam nasroh. Dadanya belum alam nasroh, belum luang gitu. Jadi itu ayat kalau dalam metodologi itu menggunakan metode apa? Induktif ya. Jadi pesan utamanya di awal ayat tapi penjelasannya itu di bawahnya gitu. Deduktif atau induktif gitu. Jadi rahasia lapangnya hati, rahasia ringannya dada, rahasia lapangnya jiwa itu ya tadi dosa hilang. Ya. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diberikan juga selain kelapangan dada itu warafa'na laka dzikrok, Allah angkat penyebutan Nabi Muhammad itu di sisi nama Allah. Dalam syahadat kita menyebut Nabi, dalam azan kita menyebut Nabi, dalam doa kita menyebut Nabi, dalam ilmu kita menyebut Nabi, dalam setiap apapun yang berkenaan dengan Allah selalu disebut nama Nabi kita. Itu hadiah dari Allah karena beliau sallallahu alaihi wasallam telah berhasil menjadi orang yang imamul muttaqin, menjadi imamnya orang yang bertakwa. Itu kan dalam doanya begitu. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nabi Ibrahim itu lil muttaqina imama. Nabi Muhammad lil muttaqina imama. Kita pun berdoa supaya dapat menjadi itu minimal imam al-muttaqin di rumah kita. Waj'alna lil muttaqina imama minimal di kantor kita. Waj'alna lil muttaqina imama minimal di RT kita. Waj'alna lil muttaqina imama minimal di keluarga kita, atau menjadi waj'alna lil muttaqina untuk diri kita sendiri. Lebih luasnya lagi, waj'alna lil muttaqina imama untuk level suatu negara. Kita menjadi orang yang memimpin orang-orang takwa. Itu impian, itu harapan, itu permohonan para nabi dan kita orang-orang soleh menjadi pemimpin orang-orang bertakwa. Keren gak itu gelar? Lil muttaqina imama. Itu gelar paling keren itu. Imamul muttaqin. Pemimpinnya orang-orang bertakwa. Bukan imamul munafikin. Kalau imamul munafikin hancur, berantakan semua urusan itu. Imamul fasikin hancur. Yang kita doakan tuh waj'alna lil muttaqina imama. Kita ingin menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa. Nah, kata beliau adalah takwa itu membersihkan hati terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah itu watahsallaka min quwwatil azim. Lalu muncul itu kekuatan azam. Kalau hati sudah bersih, ya. Karena tadi dosanya sudah kita kurangi, sudah kita mintakan ampun kepada Allah, sudah yakin bahwa kita diampuni Allah, baru itu muncul quwwatul azmi, kekuatan azam, tekad, motivasi untuk meningkatkan takwa. Hala tarki hauriqayah bainaka wa bainal ma'asi wa hakadha qala syekhuna. Itulah yang disampaikan oleh syekh kita Al-Imam Ghazali rahimahullahu taala. Wa dzalika anna asla lafdhati taqwa fil lughati huwal wuqu bil waw wa huwa masdarul wiqayah yuqalu waqayaqi. Beliau menjelaskan takwa secara bahasa. Ya, takwa itu dari kata waqa. Takwa itu dari kata bahasa Arab waqa. Yaqi wiqayatan wa taqwan. Artinya apa? Menjaga diri. Ya. Takwa berasal dari bahasa Arab waqa. Yaqi masdarnya wiqayah dan takwa artinya menjaga diri. Mencegah diri, menahan diri. Makanya ada pepatah Arab al-wiqayah khairu minal ilaj. Menjaga lebih baik daripada mengobati. Ya, menjaga lebih baik daripada mengobati. Itu dari kata wakoknya itu wikoya dari kata takwa. Gitu. Asal katanya itu, akar katanya. Jadi takwa berasal dari bahasa Arab yang artinya wakok, menjaga. Fakila takwa
fa idzan lam hasal tariqaya bainal abdi wa bainal ma'asi min quwwati azmi ala tarkiha wa tawtini qalbi ala dzalika fayusab hina idzin bi annahu muttaqin. Nah, disebut muttaqin itu kalau dia itu dapat menjaga dirinya dari ma'asi lillah, dari perbuatan-perbuatan maksiat kepada Allah. Jadi asasnya takwa itu adalah bersihnya hati dari maksiat. Itu asasnya takwa. Karena dari akar katanya aja muttaqin atau ahli takwa itu orang yang paling dapat menahan dan menjaga dirinya dari maksiat kepada Allah. Wa taqwa fil Qur'an tutlaq ala sati asya. Makna takwa dalam Al-Qur'an itu ada 3 pemaknaan. Ini poinnya, ini poin pentingnya nih. Makna takwa dalam Quran ada 3 pemaknaan. Ya. Kadang-kadang kita mendengar wa in tattaqu wa tasbiru, itu dalam konteksnya jihad. Wa in tattaqu wa tasbiru dalam konteksnya salat. Wa in tattaqu wa tasbiru dalam konteks misalkan sabar dari musibah. Jadi makna takwa tuh dalam Quran tuh apa kandungannya gitu. Kadang takwa bersanding dengan kesabaran, karena takwa bersanding dengan tauhid, kadang takwa bersanding dengan pelaksanaan ibadah. Jadi takwa itu apa artinya? Nah, Al-Ghazali berusaha mengurai ya dengan cermat makna dari takwa. Wa taqwa fil Qur'an tutlaq ala salasati asya ahaduha bi ma'nal khasyah wal haibah. Makna pertama dalam Al-Qur'an takwa itu adalah khasyah wal haibah. Rasa takut dan rasa hormat. Kepada siapa? Kepada Allah. Khasyah dan haibah, rasa takut dan rasa hormat kepada Allah. Ada orang nggak punya hormat kepada Allah? Ada. Kalau bahasa orang sekarang mah jangankan takut pada rakyat, pada Tuhan aja nggak takut. Gitu katanya. Jangankan takut sama hak-hak orang miskin yang dirampas, sama Tuhan aja nggak takut coba. Nah, bahasa ini al-khasyah wal haibah, orang yang arti takwa itu adalah rasa takut dan rasa hormat kepada Allah. Qala Allah Ta'ala wa iyaya fattaqun. Hai manusia, kepadakulah kamu bertakwa. Wa iyaya fattaqun. Itu Al-Baqarah ya. Itu artinya kepadakulah kamu harus takut dan harus hormat. Tidak kepada yang lain. Tapi buktinya takut kita dan hormat kita kan diberikan kepada selain Allah. Makanya kita berani melanggar larangan-larangan Allah. Auzubillah min dzalik, berani berzina, berani khamar, berani korupsi, berani riba, berani menzalimi orang. Karena apa? Karena tidak iyaya fattaqun, hormat dan takutnya tidak kepadaku, tidak kepada Allah. Kalau setiap orang punya rasa takut dan hormat kepada Allah dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa, tidak perlu ada hukum yang mengatur. Bahkan tidak perlu ada hukum. Ada suatu daerah, saya lupa nama daerahnya, ini penjelasannya dari seorang profesor hukum ya. Sampai daerah itu diteliti oleh para sarjana barat gitu. Di daerah tersebut tidak ada hukum, tidak ada aparat, tidak ada sistem yang formal ngatur di situ, tapi masyarakatnya hidup dengan tertib, rukun dan damai. Karena apa? Karena di antara mereka itu ada yang namanya saling menjaga, saling trust. Sampai orang-orang peneliti dari barat itu mengatakan kalau semua masyarakat begini modelnya, kita nggak perlu peraturan, kita nggak perlu hukum. Kan ada tuh teori hukum ya. Semakin korup satu negara, semakin banyak peraturan yang dibuat. Ciri negara itu korup, semakin banyak aturan yang dibuat. Itu konsep hukum, teori hukum itu yang lumrah di para orang-orang yang belajar hukum. Semakin korup itu semakin banyak peraturan.
Dan katanya Indonesia itu bisa aman damai karena ada jaring-jaring pengaman, ada jahitan-jahitan pengaman yang tumbuh di masyarakat secara organik, secara natural. Nilai agama, nilai budaya, nilai sosial, itu yang menjaga kita itu tetap stabil. Dan itu dipuji oleh dunia. Itu yang tidak dimiliki oleh masyarakat manapun. Indonesia itu punya nilai itu. Sehingga bukan negaranya yang hebat, bukan hukumnya yang hebat, tapi masyarakatnya yang baik. Dan itu peran agama. Dan agama itu intinya adalah takwa. Bayangkan kalau takwa ini lebih meluas lagi di masyarakat kita. Harapan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu akan dicapai. Negeri yang maju, yang hidup dalam lindungan keridhaan Tuhannya. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang maju, thayyibah, wa rabbun ghafur, dalam naungan keridhaan Tuhan. Cuman sayangnya slogan ini tuh dari dulu hanya menjadi slogan musabaqah tilawatil Quran. Dari zaman Orba berkuasa itu dibaca terus di musabaqah Al-Quran, tapi nggak pernah menjadi hal yang diimplementasikan gitu. Kan sesuatu itu kan berasal dari pertama filosofis dulu, apa konsep mendalamnya, apa dasar falsafahnya dan dasar-dasar. Lalu dari filosofi itu menjadi teori, dari teori menjadi regulasi, dari regulasi menjadi implementasi. Tah kita itu masih main di tataran filosofi, belum masuk ke teori, apalagi regulasinya sesuai dengan yang difilosofikan, sehingga nanti tinggal mengawasi implementasi. Kita dari seluruh jalur ini banyak masalah. Kadang aturan tidak dibuat dengan filosofinya yang mendalam, lalu diteorikan dengan matang, kemudian dijadikan regulasi yang bijaksana, lalu lahirlah implementasi yang baik gitu. Dari seluruh jalur itu banyak, tidak semua ya, banyak masalah. Nah, takwa itu mendasari semua itu. Takwa itu mendasari semua itu. Kata Al-Ghazali, takwa itu adalah rasa takut dan rasa hormat. Sungkan mungkin bahasa pasnya ini. Haibah itu sungkan. Merasakan wibawa Allah gitu. Itu namanya takwa ini. Makna pertama. Karena ada ayat, kepadakulah kalian bertakwa. Dalam konteks Allah sedang membahas manusia itu harusnya takut kepada Tuhan gitu. Tetapi Allah membahasakan takutnya itu dengan istilah takwa. Wa iyaya fattakun. Kepadakulah kamu harusnya takut dan hormat. Tapi kalau takut dan hormatnya sudah berlebihan kepada manusia, kepada atasan, kepada makhluk, ya jebollah pertahanan dirinya, bukan lagi kepada Tuhan, kepada Allah. Wa iyaya fattakun, kepadakulah kalian harus takut. Wa qala Allah Ta'ala wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah. Kemudian ayat lain, bertakwalah kalian kepada hari di mana kalian dikembalikan kepada Allah, kematian maksudnya. Takutilah kematian. Tapi bahasa takutnya itu dengan takwa. Bertakwalah pada kematian. Itu artinya takutlah kepada kematian. Turja'una, kalian dikembalikan fihi, di hari itu, ilallah, pada Allah Subhanahu wa taala. Ini makna takwa yang pertama, takut dan hormat kepada Allah. Wasani, makna kedua dari takwa adalah at-ta'atu wal ibadah. Makna takwa yang kedua itu taat dan beribadah. Wa qala Allah Ta'ala dalam ayat Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Tiap hari Jumat. Nah, takwa di situ maksudnya adalah beribadahlah, taatlah kepada Allah dengan sebenar-benarnya taat dan ibadah. Banyakin ibadah, banyakin taat. Itu makna takwa yang kedua, at-ta'ah wal ibadah. Masih kuat? Masih ya. Beda bisi paruasa ngarantuk gitu. Dikit lagi, satu lagi.
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma atiullaha haqqa taatihi, yakni ibadahlah kepada Allah, taatilah Allah dengan sebaik-baiknya. Itu makna takwa yang kedua. Wa qala Mujahid huwa ayyuta fala yu'sa wa an yudhkar fala yunsa. Kata Imam Mujahid, tambahan penjelasannya, maksud dari ittaqullaha haqqa tuqatih adalah taatilah Allah sebenar-benarnya takwa, ingatlah Allah jangan dilupakan, ya. Syukurilah Allah jangan dikufuri nikmatnya. Itu kata tafsir Imam Mujahid. Makna fattaqullah ittaqullah haqqa tuqatih itu ibadahlah kepada Allah sebaik-baiknya, ingatlah Allah selalu dengan zikir jangan dilupakan, syukuri nikmat Allah jangan dikufuri. Jadi berarti makna takwa di ayat itu kata Imam Mujahid adalah ibadah, syukur dan zikir. Ibadah, syukur dan zikir. Itu rangkumannya dijelaskan oleh Nabi SAW dalam doa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jadi maksud ittaqullah haqqa tuqatih itu adalah bersyukur, berzikir, beribadah. Syukrika, zikrika, husni ibadatika. Itu makna dari ittaqullaha haqqa tuqatih. Makna takwa yang kedua. Tsumma dzakara taqwa fa'alimtu anna haqiqata taqwa makna siwa ta'ah wal khasyah wa hiya tanzihul qalbi amma dzakarnahu. Yang ketiga maknanya adalah takwa yang ketiga maknanya tanzihul qalbi. Tadi pembersihan. Kembali ke mana awal? Pembersihan. Ya, jadi yang pertama adalah khosyah, rasa takut dan hormat. Yang kedua adalah taat wal ibadah. Makna kedua itu. Makna ketiga adalah tanzihul qalbi, pembersihan hati. Hadhihi hiyal haqiqah, inilah hakikat dari takwa dunal awwalin, yang dijalankan oleh orang-orang terdahulu, wal akhirin, dan orang-orang yang hadir belakangan. Ala tara anna Allah ta'ala yaqulu wa man yuti'illah wa rasulahu wa yakhshallah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Tidakkah engkau perhatikan firman Allah Ta'ala, barang siapa yang bertaat, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, yang takut kepada Allah dan Rasulnya, yang takwa kepadanya, mereka adalah orang-orang yang faizun. Apa arti faizun? Orang-orang yang memperoleh kemenangan. Di situ jelas di situ penyebutan takwa maknanya taat, khosyah dan tanzih. Taat dalam ibadah, khosyah dalam hati, takut ya, dan juga tanzih dalam perbuatan, membersihkan kemaksiatan di dalam perbuatan-perbuatannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa dijelaskan. Nanti lanjut kita akan membahas tentang darajatut taqwa, derajat-derajat ketakwaan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.